Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dan kami di sini tim Kasih langkah mundur langkah kencot. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini tim Kasih bisa melanjutkan eksplor kembali Ya. Dan sebelumnya saya mohon maaf tadi malam tidak bisa eksplor dikarenakan di wilayah kami itu sedang hujan lebat ya teman-teman ya. Betul. Alhamdulillah. Melihat kondisi tubuh yang kerah seperti ini tidak berani untuk memberanikan diri atau memaksa ya, takutnya malah nanti fatal kesehatannya, malah sakitnya semakin panjang ya. Tapi intinya kita libur satu malam, kita itu berdiskusi dan mengevaluasi ya tentang hasil dari perjalanan ekspor kita yang dibagi menjadi dua. Betul. Ternyata kita menemukan satu jawaban, di mana jawaban itu sebenarnya sudah jenengan tahu, yaitu kita dipermainkan. Ya. Itu sangat jelas ketika memang di rombongannya Saya mas. Batangik ya. Betul. Kejadian apa mas ya? Ya intinya yang jelaskan pada saat itu di setiap Jeffrey datang, Jeffrey itu menunjukkan suatu tempat. Namun tempat yang kita tuju itu adalah tempat yang berbahaya mas. Iya, belangsak malam. Nah, menjerumuskan agar kita masuk ke tempat itu nanti kita mendapatkan sebuah masalah, dan mungkin karena tempat itu adalah tempat pertarungan hidup dan mati mas. Ya, betul. Jika kita tidak bisa memenangkan pertarungan itu, kita mati, kita nggak bisa keluar dari hutan itu. Untung saja pada saat itu kita nggak jadi masuk dan kita bertemu dengan Tuan Septarangga. Tuan Septarangga menjelaskan mengenai hutan itu dan kita kembali sampai kita bertemu. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Ya walaupun penuh dengan lika-liku, tapi Gusti Allah selalu ya memberikan keselamatan, kemudahan untuk kita semua ya. Kalau saya kemarin itu ternyata saya itu terkena balas dendam oleh rombongannya Wagijo ya. Wagijo itu pocong 5 tahun yang lalu yang pernah saya lakban sampai siang itu loh. Dendam sumat tapi dendam lama gitu mas. Nah itu sekarang katanya sudah berguru selama 5 tahun sampai akhirnya bisa mengeluarkan ilmu rengka gunung sama bola api. Kakinya kena dengkul itu mas. Di luar pemikiran, rengka gunung pakai tangan itu dibanda gimana sih bisa? Pocongnya udah bisa pakai tangan dong. Jangan Wagijo keren ya. Berarti kitab yang sudah didapatkan jenengan itu sia-sia mas. Nah bicara masalah kitab, ternyata kan yang tadinya saya percaya betul dengan ucapannya si Parjan Parjan ya, dimana si Parjan kan mengatakan seperti ini saja. Nanti kitabnya saya pelajari bersama si Jeffrey dengan harapan karena mereka asli penduduk dari Lobu, itu nanti bisa setidaknya bisa sedikit memahami arti dari gambar-gambar kitab yang saya dapatkan dari si mamanya Tepleng. Dan kitab itu pun sebenarnya yang genap saja, yang ganjil itu hilang. Nah sedangkan penjelasan secara lengkapnya kan hilang Di halaman ganjil ya mas. di halaman ganjil. Ya wis lah, memang adanya seperti ini, untuk apa kita sesali, kita ambil pelajarannya saja. Saya tahu pasti tim Kasih nggak belajar sih dari yang sudah-sudah. Tunggu mas, nggak tahu. Memang tahu Sudah gampang dia. Ompong. Padahal orang belajar dari yang sudah-sudah. Kamu kok mas? Itu coba kemana paling mau nemu cinta kok mas. Pasti ngapa gitu? Ana nguli wadon enggo. Kasih langkah mundur langkah kencot. Ya mohon maaf ya buat sedulur jika kita tidak belajar. Ya karena di lokasi kayak gitu adanya gitu bang. Iya, anu enggak ada guru. Lah belajar sekolah minggat. Yo bang, ada mejanya sih jadi. Kok ngiler-ngilernya? Iya, Asap gua asap. koreng lur. Asap roasting ngopo? Mulane dadi wong aja komplain apa-apa wong do komentar. Di komentari be, enggak ini kok. Cereweken. Setiap jam 18.20 jenengan pokoknya standby tapi sholat terlebih dahulu ya. Kalau nggak standby pokoknya awas pilih 9.
Ya, Iya, berkat di sini. Surupan gue. Surupan. Surupan. Assalamualaikum manusia. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya. Seperti ini, ada sesuatu hal yang ingin saya bicarakan dengan kalian. Ada apa Parjan? Sebelumnya, terima terlebih dahulu kitab ini. Saya takut jika saya yang memegangnya. Ada apa sih Parjan? Takut mau. Jadi seperti ini manusia. Ada sesuatu hal yang sangat mengganjal terhadap diri dari Benteng, si lah. Jeffrey itu. Ya, kan pada waktu saya setelah bertemu dengan kalian semuanya, saya menginginkan untuk memecahkan sandi-sandi dari kitab yang sudah kalian dapatkan ini dengan si Jeffrey itu. Karena kami yang berasal dari Robo, setidaknya sedikit demi sedikit memahami gambar-gambar ini itu maknanya apa. Namun setelah saya berbincang-bincang dengan Jeffrey, saya mencurigai Jeffrey itu malah ingin menjerumuskan kalian untuk masuk ke dalam Lobo agar merasakan apa yang kita rasakan di dalam Lobo. Ngandel. Terus jika memang tidak bisa memasukkan kalian ke dalam Lobo, Jeffrey itu menginginkan kalian itu celaka. Nih, jadi saya memiliki pemikiran Jeffrey itu mendapatkan sebuah bayaran atau suap untuk membuat kalian itu celaka agar tidak bisa mengusik Lobo lagi. Saya maka dari itu, daripada kitab ini direbut oleh Jeffrey dan tidak bisa memecahkan masalah untuk menyelesaikan masalah di dalam Lobo, lebih baik saya serahkan lagi kepada kalian semuanya. Apakah kau berhasil untuk memecahkan masalah? Nah, masalahnya di sini. Setelah saya berusaha melihat-lihat, saya hanya memahami, pernah melihat simbol-simbol ini, tapi saya tidak bisa memecahkannya. Jika memang kita bisa menemukan halaman yang ganjil itu, pasti kita bisa menyelesaikan dan menghancurkan Lobo agar kita bisa membebaskan semua makhluk yang berada di dalam Lobo itu. Nah, ini kan kayak bangunan yang kemarin ini. Kita ini seperti mungkin ini di dalam bumi, ini ada pegunungan. Ini anak panah, sirkulasi udara gimana Mas? Tanda jalan gue, nggak tersesat sih. Saya pernah melihat simbol-simbol ini di setiap ruangan yang ada di dalam Lobo. Cuman kamu tidak tahu arti dari lambang-lambang ini tuh. Saya tidak mengetahuinya, dan saya juga tidak pernah memasuki ruangan yang mendapatkan simbol-simbol seperti ini. Jika ini ada penjelasan yang jelas, pasti di situ misalkan di sini misalkan ruangan ini menyediakan senjata atau pintu ataupun apa, saya juga nggak tahu karena saya juga tidak pernah memasukinya. Ya, ini seperti ini saja Pak Parjan kesimpulannya. Berarti kan Jeffrey sudah mengkhianati. Saya juga heran, kenapa sih Jeffrey memiliki pemikiran seperti itu, padahal setelah kita keluar dari Lobo, kita melihat keindahan dunia di permukaan ini, malah ingin mencelakakan kalian yang menyelamatkannya. Ya lagi pula juga waktu kemarin pada korengan juga siapa yang Ya maka dari itu, setelah ini, apapun yang dikatakan Jeffrey, jangan kalian percayai. Apalagi jika memerintahkan kalian untuk datang ke suatu tempat yang ada, dia sudah menyiapkan sesuatu hal untuk menjebak kalian. Setuju. Karena saya kemarin seperti itu digitukan sama Jeffrey. Kita disuruh ke hutan tertentu, ternyata di hutan itu tidak ada apa-apa melainkan bahaya. Nah, di sisi lain, semalam saya melihat Jeffrey itu berbicara dengan satu makhluk, dan saya melihat dari kejauhan. Saya rasa saya mengenal makhluk itu. Siapa itu? Nah, saya tidak begitu jelas melihatnya, tapi dari apa yang dikenakannya, dia kayak seperti penjaga dari dalam Lobo. Oh, berarti memang dia paham. masuk disuap aja Mas. Ya, ini dikeluarkan dan ditawari lagi mungkin pekerjaan. Ya, saya tidak mengetahui hal itu, tapi berhati-hatilah dengan Jeffrey. Saya tidak mau kalian yang memiliki niat baik untuk
membebaskan semua makhluk-makhluk ataupun manusia yang ada di dalam lubuk itu. Malah kalian yang menjadi korbannya. Saya Tapi juga ini sudah Saya bersyukur. sambil mencari ini tahu halaman ganjilnya. Ya, untuk sementara kalian menyimpan ini terlebih dahulu. Di sisi lain saya juga ingin mencari informasi mengenai lambang-lambang yang ada di kitab ini. Dan juga kita harus mencari siapa yang mencurinya. Terima kasih, Pak Jan. Ya, Kamu mohon maaf hati-hati ya. sebelumnya. Antemnya kena jadi. Ya sudah, saya kembali terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, berarti di sini ada indikasi Jeffrey sudah menjadi Mana, Bapak? bagian dari si Lobu ya. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Parjan. Parjan itu tahu bahwasanya Jeffrey malah justru punya pemikiran untuk memasukkan rombongan kita ke dalam Lobu agar merasakan sakit seperti yang mereka terima di dalam Lobu. Dan Jeffrey selalu akan menyesatkan kita agar kita tidak ikut campuri urusan di dalam Lobu. Dan poin pentingnya itu di nomor 3, Jeffrey didatangi oleh salah satu makhluk dari pihak Lobu dan membicarakan sesuatu hal, dan kita itu disuruh hati-hati, jangan mempercayai apapun ucapan atau mungkin arahan dari si Jeffrey. Berarti sekarang sudah terbaca kuncinya justru si Jeffrey. Nah, untung si Parjan ini malah justru sadar, Tahu terima kasih. terima kasih. Koyo ana loh Mas. Wong udah ditolong tapi malah Wah, oke. Pirang dong. Maksudnya gimana? Iya. Alhamdulillah kitab sudah ada di tangan kita kembali teman-teman ya. Apa yang kemarin kita cemaskan di malam hari ini sudah di tangan kita. Sekarang kita lagi simpan baik-baik. Terus bang tas aku ini bener. brengsek loh. Ditulung malah mentung. Aku masih bingung deh. Berarti maksudnya si Parjan gue orang salah kan Mas? Apa kebetulan ini? Saya Kan bilang Dulu lah, itu. Ayo. Mas Mbak. tunggu dulu sebentar. Mon, Jeffrey. Sama Mbak Jeffrey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Salam. Assalamualaikum. Biasa Bang, biasa Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mohon maaf. Saya mau tanya. Hari ini, malam ini, kalian akan kemana? Kita biasa sedang mencari solusi untuk menghentikan Lobu. Seperti ini. Kalaulah kalian berjalan tidak penting-penting sekali, kalian lebih baik menuju ke alas penangkalan. apa sih? Di sana ada Parjan yang sedang mencoba mempelajari kitab yang katanya kau berikan kepada dia. Memang Parjan itu sedikit mengetahui tentang gambar-gambar yang ada di dalam kitab itu. Namun kita perlu membantu dia. Harus ada diskusi di sana. Yakin gak salah lagi? Iya, saya yakin sekali. Parjan berada di alas penangkalan. Gak Dia salah sendirian. lagi. Salah. Hutannya masalah. Penangkalan benar. Parjan berada di sana. Dia sedang kebingungan memecahkan ada beberapa lembar yang dia tidak tahu. Mungkin kalaulah kita datang ke sana untuk membantu, kita akan mempermudah untuk memecahkan itu semua. Paling tidak kita mempercepat bisa untuk mengeluarkan semua yang berada di Lobu dengan cara memecahkan kitab itu. Cocok, Iya kan seperti itu. cocok. Lalu tunggu apa lagi? Seperti ini. Kasihan Parjan. Dia tidak hanya memikirkan tentang kitab itu, dia juga memikirkan hal lain. Berarti kitabnya di Parjan. Ya kau sendiri yang memberikan kepada Parjan. Oh iya lupa sih saya. Parjan mengatakan kepada saya, kitabnya sudah berada di saya. Manusia itu memasrahkan kepada saya untuk saya memecahkan.
Lalu saya mengatakan kepada Parjan, untuk hal semacam ini, saya tidak mengetahui, itu bukan ranah saya. Tetapi saya akan coba menanyakan kepada manusia, mungkin mereka bisa membantu, seperti itu. Namun Parjan mengatakan, tidak usah repot-repot, jangan mengganggu manusia itu. Dia sedang ada urusan masing-masing, saya saja yang akan memecahkan. Namun saya berpikir, Parjan itu hanya sedikit yang mengetahui tentang lambang-lambang itu. Lah, penangkalan itu di mana? Di timur di sebelah sana. Kita tinggal lurus saja, nanti melewati hutan satu, hutan keduanya itu ada alas penangkalan. Terus Seperti nanti itu. pelan-pelan saya menuju ke sana ya. Tapi kalau bisa cepat, kalian cepat saja ke sana. Oh iya. Ini nanti bareng-bareng aja gimana? Kau tunjukkan jalannya aja biar Tunjukkan cepet. jalannya biar cepat. Ya kalau bersama kalian tidak apa-apa, saya akan nanti bareng-bareng ke sana. Bagaimana? Ya, nggak apa-apa. Ya kamu duluan dulu, ayo saya. Tapi benarkan ini kalian tidak ada hal penting yang akan diurus. Enggak sih sebenarnya nggak ada apa-apa. Sampai syukurlah. Jadi Parjan kita bisa meringankan pekerjaan di Parjan dan mempercepat untuk kita menemukan rencana. Siap. Ya, seperti itu saja ya. Thank you. Saya hanya menyampaikan keresahan saya. Kasihan Parjan. Dia sudah terpikirkan keluarganya yang berada di dalam Lopo harus memikirkan hal rumit semacam itu. Oke. Ya sudah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mami, kurang koordinasi itu. Nah, caranya juga susah, Mak. Iya, Bu. Langsung berantem nih. Mau nyebut ya iya ini kebulu, Bang. Ya. Kan kita sudah tahu. Parjan tadi nemuin kita Tadi nggak kan jadi dia sana. sudah menyusun rencana, Bang. Dia sedang Ya terus kita ikutin sih. Enggak mau yang saya tadi. Oh, wah. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya suruh iyain ikutin gimana maksudnya yang? Tadi sebenarnya kayak gini. Angger anane si Jeffrey selalu teka dan orang ngerti bahwasannya dewek wis curiga maring Jeffrey. Gue selalu apa berencana sih wis disiapna. Gue bakalan kewaca dan Jeffrey ke ngerti. Mengko Jeffrey laporna balik pihak Lopo. Lah dengan anane kesempatan kayak gini, aku mikir perintah kok kon ngiyakna, kon ngetutna maring tempat gue. Sike mending dewek jebak kayak balik paenang. Jebak yang maksudnya seperti apa ya? Nyong ngerti alas penengkalan gue anu apa nang. Alas penengkalan gue alas sing ananing alas soal sebelah timur kae. Gue nggo penumbalan nang. Penumbalan. Alas apa sih, Mbak? Penengkalan saya kok kena. Maksud penumbalan ning kene sapa bae makhluk sing teka mengalas kae. Gue berarti makhluk gue anu lagi frustasi nang, lagi depresi nang, Pengen mati yang. kepengen mati ning kono. Lah, ning kono gue alas salah siji makhluk sing jaga alas gue. Jawalara. Jawalara. Ya, gue jenengane Jawalara. Ngomong Jawa sih ya. Lah, terus makhluk gue armata ini sapa makhluk sing teka ngono nang. Mangan. Iya. Lah, dengan anane kesempatan ki omong mlaku bareng karo si Jeffrey. Kok ngetut bori terus. Lah kok ngumpane Jeffrey kon mlebu disit. Nek Jeffrey wis mlebu disit, Jeffrey sing kenang jebakane dhewe. Ya, karena kayak kalau seperti itu ya diatur sedemikian rupa sama yang Sarif monggo. Ya. Saya ngikuti instruksi apapun yang Sarif.
yang nanti yang Sarif itu apa namanya instruksikan ke kita. Ya wis kae panang. Siki ke kesempatan ngombuka kedoknya si Jeffrey. Juga nek anak kae terus ning sekelilinge dewek. Rencana apa bae sing dewek siapna. Mengko jelas dilaporna maring pihak lupa. Bocor ya. Baru apa segera persiapkan yang itu ya. Belum sampai sana sih. Ya. Ya wis iki bae nang. Mbok kanane curiga karo dewek. Ayo ditutup masih Jeffrey. Iya. Ya wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentukan lebih. Ini kata Ayang Sarif itu adalah sebuah kesempatan emas untuk mengekik balik perbuatan si Jeffrey beserta rombongan-rombongannya ya teman-teman ya. Maka dari itu yang Sarif mengarahkan nanti kita atur strategi atau rencana yang tadinya menjebak kita justru kita akan jebak kembali mereka, Dibikin senjata makan tuan. Ya. Nah, makhluk di sana pimpinannya itu yang bernama Jawa Lara. Itu biasanya takut tidak diakui orang Jawa ini. Itu namanya Jawa Lara, Pak. Bener kayak tanggane mungkin aku nih wong Sumatera kondi. Jawa Lara ya. Itu ya. Nah, dari itu berarti kan kita nanti tinggal ikutin tugas kita sebenarnya tinggal ikutin si Jeffrey. Perihal persiapan di sana kita serahkan ke Yang Sarif dan sahabat yang lainnya. Cocok. Ya, ini kita ikuti baju. Buka. Ngapa sok-sok Apa lagi jadi belajar, gitu Pak? loh. Masalah apa? Belajar aja sudah baik kok. Atau belajar orang-orang. Kurang buka kabeh. Wheeler delapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kalian berada di sini? Kenapa kalian malah menjauh dari hutan itu? Kita disuruh ke alas penangkalan. Penangkalan. Ada urusan apa? Ya itu biasa mau jebak-jebak kita lagi. Ya, sudah saya katakan, kalian tidak usah percaya dengan apa yang diucapkan oleh si Jeffrey. Jeffrey itu yang ada hanya akan membuat kalian itu tersesat ataupun ingin menyakiti kalian. Shh. Jebak balik. Jebak balik bagaimana? Ah, kamu tinggal ikutin kami saja nanti. Itu sudah dipersiapkan. Kita akan berarti di sini kita akan membuka kedok si Jeffrey itu agar dia ketahuan bahwa dia itu sedang menipu kita semuanya. Oh ya, tidak cuma dibuka saja. Kita hilangkan, Kita bunuh. kita hilangkan dari muka bumi. Ya sudah, Itu bagaimana ya kayak tapi dengan sare. seperti ini manusia. Apakah kalian tidak takut jika kalian membunuh Jeffrey lalu pihak lupa langsung datang menyerang pada tempat itu? Suka. Maksudnya- Geger. Yang harus dipersiapkan di sini, yang jelas dengan adanya si Jeffrey berkata kalian harus datang ke suatu tempat itu, pasti Jeffrey sudah menyiapkan hal-hal untuk menjebak kalian. Kalian harus waspada itu. Jangan saja. Ada sahabat kita yang lebih paham mengenai wilayah itu. Jadi nanti juga mempersiapkan banyak hal di sana. Saya sih wayang. Ya, saya ikuti saja apa perintah dari para saudara-saudara kita. Nah, tugas kita kan mengikuti, nanti kan gampang. Ya seperti ini saja. Jika memang seperti itu, saya akan mengikuti kalian dari jauh. Saya juga ingin berbicara pada Jeffrey itu. Kita sudah diselamatkan berada di muka bumi ini. Malah dia mengkhianati kita. Biasa, saya biasa kayak gitu kan. Saya yang tidak terima, saya tidak biasa dikhianati. Kita keluar bersama-sama, kita ingin mengeluarkan bersama-sama, malah yang ada kita dikhianati. Asal engkau tahu sih, Marjan, ya.
hasil dihianati itu nanti akan diangkat derajatnya. Derajat. Jadi nggak usah risau, nggak usah sakit hati, tetap percaya dan fokus apa yang nanti kegiatan positif yang kamu kerjakan, nanti kamu diangkat derajatnya sama Tuhan. Celsius malah Fahrenheit. Derajat. Saya ingin melihatkan saya ingin melihat si Jeffrey itu sengsara. Ya. Saya tidak terima saya dihianati seperti itu. Sabar. Ya sudah, silakan lanjutkan. Mari kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Suhu bro. Kenaikan suhu ya. Sama sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Assalamualaikum. Mas, Saya di belakang. Assalamualaikum sahabat. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, saya terlebih dahulu. Ya. Waalaikumsalam. Saya sehat. Bagaimana keadaan kalian? Ya, alhamdulillah sehat kesetaranya. Seperti ini, sahabatku. Saya sudah berbicara kepada Yang Syarif. Di sini Yang Syarif menceritakan semuanya. Dari apa yang dibicarakan oleh Jeffrey terhadap kalian, di sini sudah jelas motifnya. Jeffrey sedang mengumpankan kalian untuk masuk ke dalam perangkapnya. Dengan cara kalian akan ditemukan dengan iblis yang bernama Jawalara itu. Jawalara, dari pengintaianku, saya sudah mengetahui hutan ini. Begitu pula Yang Syarif. Saya mengetahui bagaimana iblis Jawalara itu. Dia adalah makhluk yang selalu haus akan darah, apalagi darah manusia seperti kalian, sahabat. Pada intinya, Jeffrey akan mengumpankan kalian kepada Jawalara itu untuk dimakan. Jeffrey sudah mengetahui bagaimana latar belakang dari Jawalara itu. Lalu apa yang kita nanti harus kerjakan? Seperti ini, seperti yang saya sudah rundingkan kepada Yang Syarif. Nantinya, ketika kalian sudah sampai kepada hutan itu, kalian mungkin kalau saja diperintahkan oleh si Jeffrey untuk kalian maju dan meminta izin kepada Jawalara itu, kalian jangan mau. Kalian suruhlah Jeffrey untuk menghadapi ataupun minta izin terhadap Jawalara itu. Karena secara naluriah Jawalara akan naik darah ataupun gejolak ketika melihat manusia seperti kalian dengan darah yang segar. Kalian jangan pernah mau untuk mendahului Jeffrey. Kalian dahulukan Jeffrey. Bagaimanapun caranya, suruh Jeffrey untuk menghadap terlebih dahulu. Seperti itu. Nanti hasilnya seperti apa? Rencana selanjutnya, ketika sudah ada hasil dari Jeffrey, ketika menghadap dengan Jawalara itu. Nanti kita posisinya di belakang. Terus di belakang saja. Baiklah jika mau seperti itu, Tuan Setara. Terima kasih. Apakah semua sudah mengerti rencana itu? Baiklah, saya akan bersiap-siap bersama Yang Syarif. Tetap berhati-hati. Ingat, iblis yang nanti kalian akan hadapi bukan iblis sembarangan. Ya sudah, saya akan menempatkan diri yang sudah ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ajakan makanan. Ingat-ingat dulu. Intinya apapun nanti saran dari Jeffrey, kita kembalikan ke Jeffrey. Sarannya. berarti misalkan Jeffrey merintahkan, saya maju dulu. Minta Kamu izin. aja. Oh, gitu. Kamu aja, Jeff. Apa perintahnya kita kembalikan semua. Ayo bak ucap. Iya. Apa kesini termasuk Mas? Apa kali? Nanti. Nah, ini orang kelihatan entah. Bang. Kelihatan.
direkam Gun. Panggil Jeffrey. Panggil Jeffrey. Oh ya. Oh Jeffrey kayak itu jangan sakit apa? Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam. Dia adalah Jawalara. Dia yang menunggu di hutan ini. Mungkin banyak yang menunggu di hutan ini. Namun dia yang paling dituakan, yang paling disegani di hutan ini. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam, karena Martin berada di dalam, Kelihatan. izin dulu terlebih dahulu ke Jawalara. Ya udah kamu izin sana. Nah seperti ini. Saya kurang pandai berbicara untuk meminta izin kepada makhluk tertentu. Ya harus kamu saja sana, saya nggak bisa izin. Saya lihat kamu berbicaranya cukup baik. Ya cukup baik kan kamu. Ini kan sudah kesini ya, kamu yang tahu ya, kamu yang izinin. Saya lihat kamu berbicara kepada makhluk, kepada saya itu sangat sopan dan santun. Mungkin kalau kau yang meminta izin akan langsung diizinkan. Kalau saya belum tentu. Parjan ini di Parjan. Parjan berada di dalam. Terus kamu Iya, wis aku pinjam izin. kamu sajalah. Kami menunggu di sini, lah Saya kesuwen juga kamu. segan untuk meminta izin kepada dia. Apalagi saya. Dia kan bangsa kamu, malah harusnya kamu itu lebih sama bangsa. Bukan seperti itu maksudnya. Kalian kan yang memiliki keberanian, terutama dirimu. Kan kok, kalau nggak saya pulang ini. Iya, kasihan Parjan. Oh iya beli. Ada apa ini? Kenapa kalian berbicara berbisik-bisik seperti itu di sini? Ada apa di sini? Jangan dorong-dorong saya. Ini si Parjan katanya. Jeffrey pengen nantang sampean ini. Iya. Oh iya itu. Maksudnya apa? Tidak. Siapa yang ingin menantang saya? Jeffrey. Hebat banget dia. Sini jika ingin menantang saya. Tidak, Tuhan. Sungguh saya tidak berani. Saya hanya Alah. dorong-dorong saya. Saya. Maksudnya apa kalian? Berbisik-bisik, menggunjing tempat ini. Dengan yang namanya Jawalara. Ya, nah. Tadi mengatakan Jawalara itu makhluk cemen. Siapa yang mana? Nah itu. Ampun Tuhan, ampun. Ampun Tuhan. Kalian di tempat ini bermacam-macam dan bermain-main dengan saya. Jeffrey itu yang macam-macam. Ini akibatnya. Tolong Tuhan. Berilah Tuhan. Tuhan siapa? Apakah berhasil? Tuhan, saya sudah berhasil mengelabui mereka semuanya. Aduh, bagus sekali. Dan mereka semua sudah masuk ke dalam perangkap dan jeratan yang tidak akan bisa mereka lepas. Kan saya sudah bilang, kau saja yang meminta izin. Bukan saya. Berbicara aku, Gun. Tetapi kalian tidak mau mendengar dan mendorong-dorong saya. Ya, awas kok. Seperti inilah akibatnya. Mohon maaf. Saya sudah melakukan tugas saya. Silakan. Tuhan melanjutkan apapun yang ingin dilakukan kepada mereka semuanya. Sebelumnya berterima kasih. Saya berterima kasih kepadamu. Ya, sama-sama. Silakan. Tuhan beristirahat. Aswadim, kenapa dia? Mas, cek, kenapa dia? Lu,